Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak bisa kami laki-laki, harus jauh-jauh. Harus jauh-jauh ya, tidak boleh laki-laki. Ya. Kalau dake roaming. lah di warning tadi tidak boleh laki-laki, ada merah orang rumah sih. Orang rumah kan di rumah, nah bunda. Oke, di sana Suara Minang TV sadonya, alhamdulillah. Hari ini 29 Januari Ahad kita basuh balik jodun sana Suara Minang TV sadonya dalam sebuah acara rutin kita di setiap Ahad malam. Halo warganet. Oke, di sana Suara Minang TV sebelum Sambo host Safril Yubahar Desmanis berceloteh di dalam halo menjumpai Donsana dalam halo warganet, tentu kita selalu berdoa kepada yang kuat, selalu berada dalam keadaan sehat dan selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Tapi salahnya host gue dulu cie. Host yang mana kok? Kedua-duanya. Salah. Selalu yang kita doaan pemirsa. Sementara tapi Donald, Pimbret, anak keluarga, rodo doa dan yang pastinya itu selalu doa yang pertama Pak Host, terutama untuk anaknya penanggung jawab SMTV Bapak Ilyas Karta ya, anak beliau yang terkena DBD ya, semoga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa kembali ke rumah berkumpul bersama keluarga. Kemudian kami juga selalu mendoakan seluruh penonton Suara Minang TV karena kondisi Batam yang beberapa hari hujan ya. 1 minggu lebih hujan, malah nggak ada muncul mataharinya. Mudah-mudahan memang ini rawan DBD ya Pak Hos ya, karena banyak genangan air, banyak nyamuk, banyak rangi basuh payakumbuhnya. Rangi. Rangi. Kalau bahasa Solonya bahasa Solonya nyamuk. Wangi. Ariko kita akan berbincang-bincang sedikit beberapa hal, tapi sebelum kita berbincang-bincang dan berceloteh berdua tentang kondisi Batam terkini. Nah, kondisi Batam berita terkini terviral. Ya. Suara Minang TV, suara orang awak. Jangan lupa like, subscribe, komen, share sebanyak-banyaknya fanpage dan YouTube-nya Suara Minang TV. Tapi sebelum itu Budes, tentu kita mengucapkan Pak kameramen, coba arahkan kamera ke pengunjung Suara Minang Cafe dulu. Nah, tentu kita juga mengucapkan terima kasih banyak dan selamat datang di Suara Minang Cafe. Beberapa pengunjung yang sudah duduk berbincang-bincang bersama keluarga, menikmati menu-menu yang ada di SM Cafe. Apa aja tuh menu? Sate salero basamo. Di dalam samba buruk-buruk. Minuman khasnya kopi jahe dan teh talua dengan berbagai rasa. Tapi kini yang lagi viral itu di SM Cafe bukan teh talua tapi itu apa namanya? Jahe sarai jahe madu. Tapi nggak di madu tapi. Oke. Terus dan di dalam juga Pak Donald. Sorot apa yang ganteng itu dulu kameramen. Nah tuh apa yang paling ganteng ya. Kemudian alhamdulillah terima kasih banyak karena Bapak dan Bundo yang sudah berkunjung ke SM Cafe yang lagi menikmati menu-menu yang tersedia di SM Cafe. Pak Hos, kan tadi lah disebut apa yang paling ganteng, berarti apa tuh harus like dulu, harus subscribe dulu Suara Minang TV. Jangan lupa Bapak bagikan ke keluarga, kawan-kawan dan semuanya. Suruh like ya Pak, berarti Beko subscribe, kami harus bertambah, kalau tidak berarti tidak ada Pak subscribe. Nah Pak Donald, apa kita yang legend nggak? Luar biasa ya, beliau sangat luar biasa, sudah 2 kali minggu beliau nongkrong di SM Cafe ya Pak Donald ya, dengan sisa-sisa suara emas masa muda itu masih ada. Terima kasih banyak Pak telah berkunjung menikmati menu di SM Cafe pada malam hari ini.
terpaksa Bapak berhenti dulu bernyanyi karena ada program yang disebut dengan Halo Warganet. Oke, Dun Sanak Soro Minang TV sadonya seperti yang kita sampaikan kepada Dun Sanak Soro Minang TV dalam program Halo Warganet, kita menjumpai Dun Sanak yaitu untuk menerima segala bentuk saran-saran, keluhan-keluhan, masukan-masukan yang dirasakan terhadap beberapa instansi-instansi publik, baik pemerintah maupun swasta. Apa contoh swasta, Bu Des? Contohnya, lah petang. Karena komplain jadi Allah turunkan hujan dari. Betul. Tapi sebelum itu Pak Hos, yang pertama kita mengucapkan dulu selamat atas pengukuhan Ikatan Keluarga Koto Arang Sawah Lunto ya. Kota Arang Sawah Lunto. Pak Edison, selamat. Pelantikan yang dilakukan pada hari Sabtu 28 Januari 2023, dan kemudian juga Pak Hos kita mengucapkan kepada Gema Minang Kota Batam yang baru saja melaksanakan Baksos Bakti Sosial kerjasama dengan Polda Kepri pembagian sembako kepada masyarakat kita yang kurang mampu. Setelah mereka melakukan pembuatan BPJS gratis, nah sekarang membagikan sembako. Jadi iko lagunonya organisasi orang awak banyak berguna untuk masyarakat banyak juga. Oke, baik penonton. Jadi malam kini kita akan membacakan tapi sebelum penonton mengagiahkan kritik dan saran, karena banyak sekali mungkin nanti berita juga yang akan kita sampaikan. Betul. Pak Hos ya. Beberapa berita yang terviral dalam 1 minggu terakhir kita kutip dari beberapa media online, ya kan? Yaitu tentang masalah penyalahgunaan narkotika, ya kan, atau narkoba. Lihat 2 berita di Budes. Itu kan menjadi trending topik. Ya. Jadi kayaknya saduan awak kok punya beritanya sepertinya ya. Oke. Kita kutip di salah satu berita media online itu Batam News ya, tentang penyalahgunaan narkoba terhadap salah satu oknum DPRD itu sendiri. Budes, sambil kita menunggu komen-komen daripada pemirsa Soro Minang TV, sebagai seorang guru, bagaimana Budes menyikapi tentang persoalan narkoba? Kayaknya berapapun hebatnya hukum terhadap penindakan narkoba, berapapun hebatnya aturan-aturan terhadap penindakan narkoba. Karena terima kasih banyak, Pak. Bunda, jangan bosan-bosan ya. Datang ke Siko. Ya, sampai jangan jumpa. Jangan lupa Pak, subscribe. Allah. Iya. Terima kasih Pak. Nah, tapi tetap yang namanya narkoba adalah sesuatu yang sangat-sangat banyak kasus kita temukan di tengah masyarakat. Benar sekali Pak Hos. Kalau untuk SD itu mungkin masih dini ya Pak Hos. Tapi kita tetap antisipasi dan jaga-jaga ke anak-anak. Jadi kalau di SD itu mungkin lebih kepada dulu tuh pernah kejadian kasus di SD itu bukan narkoba sih, tapi lebih kepada ngelem ya. Lem ya. Lebih dulu lem-lem gitu. Tapi kita bisa melaksanakan kerjasama dengan BNN Badan Narkotika. Nah, beliau akan mengadakan penyuluhan ke sekolah gitu. Bagaimana bahaya narkoba itu, walaupun mungkin anak-anak SD belum, tapi tidak ada salahnya kalau kita memberikan penyuluhan tersebut, apalagi untuk anak SMP dan SMA. Jadi memang pada prinsipnya adalah penyalahgunaan narkoba terutama di daerah Batam memang harus dilakukan dari sejak dini anak-anak kita ya. Mulai dari awal pendidikan sebenarnya itu sudah mulai dilakukan penyuluhan seperti apa efek dari penyalahgunaan narkoba tersebut, termasuk di level tingkat-tingkat anak-anak tadi, yaitu seperti ngelem tadi itu itu adalah salah satu saya pikir adalah salah satu yang membuat orang bisa sakau seperti layaknya mengkonsumsi narkoba. Narkoba, iya.
Dan juga di Kota Batam itu sudah banyak yang dilakukan oleh pemerintah Kota Batam sendiri ya Pak Hos, dan bekerja sama dengan Polda Kepri itu sudah banyak sekali penangkapan untuk hal tersebut. Ya. Tetapi sebagai kota persinggahan transitnya, jadi itu mungkin menjadi salah satu ya tempat primadona bagi para aktor yang mencari kepeng narkoba. Benar sekali. Betul kan? Coba tanya lo, udah Romi acok dunia malam dah. Maksudnya malam-malam lah maksudnya, malam-malam. Oke, dun sana Soro Minang TV sadonyo, ada komen dak dulu ya? Halo Lai. Halo ada Lai. Ada, kita sapo dulu penonton kita. Itu ada Anjawara Kasturi. Dek mah SMKP ko Bu Des. Oh, deh. Age tahu dulu Pak Hos di mana alamat SMKP. Oke. Di sana Soro Minang TV alamat SMKP adalah Komplek Ruko Grand Tiban Koperasi nomor 8. Tepatnya di seberang Tiban atau di depan Tiban Hill Residence. Iya. Ya. Ita Periani Onsu. Mantap. Iya, makasih Onsu. Oke. Anjar Warak Kasturi ya. Dakekma SMKV Budes. Iya. Ya, Bundo mungkin bisa juga di map lah, bisa dibuat diketik atau dicari SMKV. Insyaallah sampai ke siku walaupun nyeputa-puta masuk ke dalam seketek. Saya puta-puta masuk ke dalam seketek. Kita lanjut, ada Onsu. Terima kasih banyak Onsu yang telah selalu setia mengikuti program daripada Suara Minang. Suara Urang Awak. Suara Urang Awak. Ada Celena. Oke. Ada kan orang rumah menonton. Agak jauh. Ya, lah jauh-jauh ya Bun. Bunda. Ya. Tanang Bunda aman. Ya, Pak Andri, terima kasih banyak Pak An. Kaki kurang baralai dajon. Dua lay. Pak An kemari, kaki kurang. Kakian kurang. Kaki koa. Oke, dun sana Soro Minang TV, Bude silakan baca berita terviral dari Batam News sehubungan dengan tentang penyalahgunaan daripada bahaya narkoba terhadap salah satu anggota DPRD Kota Batam. Silakan Budes. Baik, Pak Hos. Anggota DPRD Batam ditangkap, Azari David Yolanda dan dari fraksi Nasdem. Oh, lah jale-jale namo be manda inisial deh. Polisi menangkap anggota DPRD Kota Batam Azari David Yolanda atau disingkat dengan ADY ya, lebih dikenal ADY. Dari fraksi Nasdem pada Rabu 25 Januari 2023 malam. Ia ditangkap bersama teman wanitanya di Hotel Pasifik bersama barang bukti 0,8 gram sabu-sabu. Wanita muda yang ikut diamankan bersama berinisial NTS yang dikabarkan seorang pekerja di salah satu tempat hiburan malam di Batam. Kasat Narkoba Polresta Barelang Kompol Lulik Febriantara membenarkan penangkapan ini. Ya benar, semalam kami amankan yang bersangkutan bersama satu orang lainnya, ujar Lulik. Kendati demikian, Lulik masih enggan menjelaskan lebih rinci. Lebih lanjut, masih kami sidik, kata dia. Adanya sendiri merupakan politisi Nasdem Dapil Sekupang dan Belakang Padang. Ia merupakan anggota Komisi 2 di DPRD Batam. Oke. Sayang ya. Kita turut prihatin lah ya terhadap yang menimpa salah satu anggota DPRD Kota Batam. Tentu harapan kita, berita yang kita sampaikan bukan bermaksud untuk menambah-nambah sebuah berita, tetapi kita untuk juga mengingatkan kepada semua lapisan masyarakat dalam kelompok apapun, terutama. Jadi kayaknya ndak anak-anak saja udah ya kalau cerita tadi ya. Kalau dari berita ini, tapi ini berita ini menjadi salah satu terviral ya, di dalam satu minggu ini terakhir. Ya.
Oke, Dunsana, sebelum kita baca cerita-cerita tentang bahaya narkoba, kok ada ndaknya dokter ndak sekolah. Jadi cek yang datang ke SMKP mau dicek. Yang paham dengan segala bentuk bahaya-bahayanya, efek kepada kesehatan. Tidak dokter sih, mungkin Pak Hos, mungkin bagian dari BNN pun boleh, ya, boleh narasumber ya. Nanti akan kita hadirkan ya, Pak Hos. Pak Muhammad Yusuf, mantap. Waduh, alah di mana Pak? Pak. Mungkin sampai di Mekah. Mungkin sampai di Mekah. Pak, tolong Bapak tulis di komen posisi lagi di mana. Singapura sudah pasti lewat, Malaysia udah di mana? Dan kami berdoa, all kru Soro Minang TV berdoa supaya apa tetap sehat, tetap kuat, dan tetap bisa sampai mencapai cita-citanya naik sepeda ke Makkah untuk naik haji. Untuk naik haji besok. Oke, Dunsana Soro Minang TV. PRT kok studio PRT? Karena kaki lu cukup. Le manang main tadi. Ikut lomba lato-lato PRT dia. Jadi mana Pak RT manang lomba lato-lato? Oke. Kita lanjut, Dunsana Soro Minang TV seperti biasa kami selalu meminta kepada Dunsana untuk bisa menulis komentar baik di channel YouTube maupun di fanpage Soro Minang TV jika memang ada sesuatu yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang memang terkait dengan urusan apapun. Iya. Ya, termasuk dalam bentuk hal yang positif. Hal-hal yang positif yang dirasakan oleh masyarakat terhadap pelayanan-pelayanan publik, baik itu swasta maupun pemerintah. Juga kami minta kepada Dunsana Soro Minang TV seperti kita ketahui bahwasanya dalam hampir 2 minggu terakhir hujan atau cuaca cukup tinggi di Kota Batam. Hujan cukup curah hujan cukup lebat tinggi, ya, cukup tinggi. Bahkan hampir tapi tidak hanya di Batam, Pak Hos, ya. Kayaknya merata. Merata, dan kebetulan petang itu beberapa kejadian juga di Sumatera Barat ya, di Ranah Minang ya. Benar. Itu akibat mungkin hujan. Ya, betul. Terus yang perlu kita ingatkan Dunsana Soro Minang TV, efek daripada curah hujan yang begitu besar itu membuat penggenangan air di tempat-tempat yang memang ada di sekitar dan lingkungan kita. Iya. Nah, untuk itu tolong itu diperhatian mana. Ada genangan air di rumah, tolong diperhatian. Karena itu menyebabkan rangi tadi, rangi tadi. Tergenang, berenang, rangi berenang. Banyak nyamuk Aedes aegypti. Ya, betul. Nanti berakibat kepada DBD, demam berdarah yang akan hadir di lingkungan tersebut. Nah, untuk itu tolong mari kita perhatikan sama-sama lingkungan kita. Perhatikan di setiap genangan air yang ada di lingkungan perumahan kita. Tapi Pak Hos, narkoba tadi lah selesai. Alun lai. Lanjutkan dulu narkoba tadi. Yo, kita kan juga mengingatkan, tapi di halo warganet itu asan antakana aku boleh dikecen. Iya, antakana boleh dikecen. Iya, penonton pun boleh. Antakana silakan sampean lah, ya. Oke. Ada berita baru? Ada. Boleh. Oke, enggak apa-apa. Nanti kita selingin dengan cerita narkoba ya. Iya, tapi intinya bahwa narkoba tadi bukan bermaksud seperti apa, tapi kita lebih kepada mengingatkan Pak Hos khususnya kepada anak-anak sekolah dan umumnya kepada seluruh masyarakat Kota Batam sebelum menjadi pecandu narkoba mungkin bisa diinikan candu lato-lato saja. Ya. Lebih rancak candu lato-lato daripada candu narkoba. Iya, Pak Hos dan juga sekedar info. Jadi tadi
pas lewat di jalan itu mungkin apakah pengaruh hujan yang terus menerus, tapi sepertinya tidak sih. Jalan dari Muka Kuning ke Batu Haji, dari Batu Haji ke Muka Kuning itu banyak lubang-lubang yang muncul, iya, kecil-kecil. Entah sepertinya perasaan baru beberapa minggu lah mungkin tidak melewati jalan itu, tapi lubangnya betul-betul lumayan banyak ya. Dan ada malah yang satu depan rusun itu sangat dalam ya. Kemudian di depan di habis penurunan Daeng kalau kita mau ke Batu Haji itu banyak sekali yang besar. Jadi kita juga mengimbau kepada masyarakat yang melewati jalan-jalan dan ini Temiang ya, Temiang juga. Jadi kalau malam itu agar berhati-hati karena banyak lubangnya udah dalam sekarang. Betul. Mungkin karena dikenakan kondisi, tapi nggak mungkin lah aspal karena hujan. Tapi nggak tahu juga. Tapi memang Budes, tingkat kehausan aspal jika memang hujan berkepanjangan itu memang itu akan dipercepat. Iya. Tambahlah mungkin, mohon maaf, kok kualitasnya indak kurang ancak lah. Jadi karena hujan seketek langsung melubang. Terus mungkin lewati truk-truk gadang betul, mungkin ada jalan-jalan tertentu besok mungkin yang khusus truk-truk itu gitu dengan muatan yang berat. Satu berita yang masuk ke kita dari coba ikut lu Des. Nah, ini perlu kau baca lu. Oh, balik ke narkoba tadi balik. Oke. Ya, nanti baru kita sambung jauh masalah jangan kira nak bunyi-bunyi yo. Agak jauh teh. Si Donald menyuruh di dakek teh maju teh aja. Akhirnya roaming berdengung dia. Mik kau turun nak. Oke. Di sana Suara Minang TV, Bapak Ibu terutama para orang tua yang ada di rumah mungkin bisa perlu berhati-hati, perlu bisa kita melihat bagaimana kondisi tentang kondisi anak kita gitu. Karena memang kenali tanda-tanda pecandu. Kenali tanda-tanda ini untuk orang tua fisik. Ya, ini untuk orang tua untuk bisa nampak doa. Ya, untuk bisa mungkin kita para orang tua bisa mengantisipasi dari dini dalam rangka penyalahgunaan narkoba tersebut. Silakan Bu Des. Kenali tanda-tanda fisik atau perilaku dari penggunaan narkoba dari Triptrata News Kepri Polri Go ID. Ciri-ciri pengguna narkoba dapat dikenali melalui segi fisik maupun perilaku. Penggunaan narkoba bisa mempengaruhi orang-orang dari semua lapisan masyarakat dan semua status sosial. Ketika penyalahgunaan narkoba sudah berkembang, akan sangat sulit untuk berhenti menggunakan obat-obat terlarang tersebut tanpa perawatan profesional. Penggunaan narkoba dapat mendatangkan malapetaka pada tubuh dan pikiran hingga dapat berakhir pada kematian. Orang-orang yang mengalami kecanduan tidak selalu jujur tentang penyalahgunaan zat mereka. Maka dari itu penting untuk mengetahui ciri-ciri penggunaan narkoba. Jika kamu memiliki orang terdekat yang dicurigai pecandu narkoba dengan ciri-ciri pengguna narkoba ini, kamu dapat mengindikasikannya dengan lebih tepat. Setelah mengenali ciri-ciri penggunaan narkoba, kamu dan lingkungan sekitar dapat melakukan pendekatan personal untuk dapat membantu kecanduannya. Penggunaan sebagian besar zat akan menghasilkan tanda dan gejala nyata. Ini mungkin termasuk gejala fisik atau perilaku dan kemungkinan besar keduanya. Meski begitu, ciri-ciri penggunaan narkoba antara satu dan lainnya tidak sama. Ciri-ciri penggunaan narkoba dapat bervariasi dan tidak semua memiliki ciri yang disebutkan. Belajar mengenali tanda-tanda fisik atau perilaku dari penggunaan narkoba dapat membantu mencegah masalah dan penanganan lebih lanjut. Ciri-ciri pengguna narkoba dilihat dari fisik. Dilansir dari Drugabes, beberapa gejala pengguna narkoba yang paling mencolok adalah gejala yang mempengaruhi proses fisiologis tertentu. Perubahan penampilan fisik dapat menjadi bentuk tambahan untuk kemungkinan penggunaan narkoba. Nah, tanda-tandanya itu: 1. Mata merah, cekung atau sayu. Mata iris merah enggak? Cek dulu. Mata merah, cekung atau sayu. Kemudian pupil melebar atau menyempit. Pupil itu yang apa pupil? Apa? Pupil. Oh, ini di sekitarnya itu ya? Hitam ya?
Kemudian penurunan berat badan secara drastis. Nah, ini bukan penurunan, malah penaikan. Kemudian perubahan kebersihan. Jadi kalau orang itu mungkin agak lebih bersih atau kayaknya kurang bersih lah, acak-acakan ya. Kemudian masalah gigi, perubahan kulit, masalah tidur atau tidur terlalu banyak. Wajah pucat dan bibir tampak kehitaman. Ada tanda bekas luka sayatan pada tangan, kemudian sering sakit. Itu dari segi fisik. Kemudian dari perilaku. Nah, dari perilaku lebih agresif atau lekas marah. Kemudian kekebalan yang melemah meningkatkan risiko penyakit dan infeksi. Tak jarang para pecandu narkoba juga rentan terhadap HIV. Kondisi jantung mulai dari detak jantung yang tidak normal hingga serangan jantung. Jadi orang serangan jantung tuh mungkin banyak-banyakan mungkin pecandu narkoba ya. Betul. Tapi tidak seluruhnya gitu kebanyakan. Pembuluh darah melemah dan infeksi pembuluh darah dari obat yang disuntikan. Kemudian mual dan sakit perut yang juga bisa menyebabkan perubahan nafsu makan dan penurunan berat badan. Kemudian peningkatan ketegangan pada hati yang menempatkan orang pada risiko kerusakan hati yang signifikan atau gagal hati, tapi bukan sakit hati ya. Kejang, stroke, kebingungan mental dan kerusakan otak, penyakit paru-paru. Kemudian masalah dengan ingatan, perhatian dan pengambilan keputusan yang membuat hidup sehari-hari lebih sulit. Jadi ada 3 dari segi fisik, dari segi perilaku dan dampak narkoba. Oke, dan sana Suara Minang TV dengan melihat begitu besar dampak daripada narkoba dari berita yang dibacakan host kami tadi, sumbernya dari mana tadi tuh? Tuh, Triptrate News nih. Triptrate News Kepri Polri. News Kepri Polri.go.id. Dari media Polri. Jadi penonton tadi mungkin bisa menjadi sedikit acuan ya atau betul. Anak atau orang-orang terdekat gitu. Halo Bandung. Astagfirullah. Sia. Tiban Palem ya. Aduh. Baterai nih. Oke, Dunsana Suara Minang TV perlu penyalahgunaan narkoba tersebut. Hal-hal yang modelku tentu perlu disosialisasikan ke tengah masyarakat, Budes. Artinya adalah narkoba itu bukan ada baik-baiknya untuk tubuh. Artinya narkoba itu justru banyak membuat penyakit ke dalam tubuh. Baik penyakit secara fisik maupun penyakit secara mental. Nah, di sana Suara Minang TV tentu dengan berbagai macam kasus dan yang terakhir muncul tersebut ini bisa memberikan warning kepada kita. Jadi bukan hanya pribadi awak, Budes. Umpamanya kita penyandu narkoba gini kok. Terus kita mati ya kita seorang yang menanggung. Tapi kok akan kadang-kadang nama baiklah karena profesi akhirnya beginilah. Akhirnya orang tua juga depresi mencari anak model tuh. Keluarga direpotkan dan segala macam. Kok leka selesai di badan surang lantak lah situ ya nak. Kalau selesai di badan surang kok kan indah dah. Banyak urusannya jadinya. Apalagi figur publik. Iya benar sekali. Apalagi figur publik. Lado Budes yang memberikan komentar yang perlu kita baca-bacaan. Ada dari Asmelia Piliang. Mantap. Terima kasih Uni. Kemudian Rizaldi Chan, sekali-sekali undang Kepala BNN ke SMTV Pimpret nanti. Ya, ndak awak tuh ya. Awak tugas mewawancara, memandu, itu tugasnya Pimpret. Kemudian Nurmalinda Caniago, Uni selamat malam, mantap, terima kasih Uni, penonton setia Suara Minang TV. Jadi kalau tahun besok ulang tahun SMTV memberikan reward kepada penonton setia Suara Minang TV, Kak Uni Ibu
Nurmalinda Caniago. Tapi harus kita bayar tiketnya kemarin indah tuh. Di kampung. Bisa dikirim, dipaketkan. Kemudian Andi Zamudra. Angku gini kok. Iya, beliau karena sudah mendapatkan cucu ya. Jadi perlu regular cek setiap instansi atau institusi untuk menghindarkan aktor-aktor terlibat dalam kes narkoba. Benar. Jadi artinya adalah Pak Andi medical check mungkin sekali berapa gitu untuk ya. Antisipasi lah. Iya. Untuk antisipasi. Instansi apa saja ya kan? Iya. Tergantung lah instansi. Kalau memang itu partai yo kader-kadernya lah. Bisa jadi besok salah satu syarat nak mencalek bebas daripada narkoba. Benar sekali. Ya kan? Terus juga kalau di instansi pemerintah sepertinya sih dilakukan. Perusahaan-perusahaan juga sekali dalam satu tahun itu pasti dilakukan juga medical check up. Betul. Mungkin di pemerintahan nggak tahu ya kalau di sekolah kalau narkoba sepertinya tidak. Tapi pada saat pengangkatan itu dites narkoba. Dites narkoba. Nafza. Kita. Syarat deh bang ya. Kenapa? Kata abang kita kalau untuk pencalekan bebas narkoba itu sudah menjadi syarat utama. Iya. Ya. Tapi sama berarti kalau saat pengangkatan pegawai pada saat masuk perusahaan-perusahaan dites. Betul. Tapi kan masalahnya itu mungkin kecanduannya setelah jadi ya. Jadi makanya setiap mungkin seperti yang disampaikan Pak Andi tadi mungkin sekali 6 bulan atau sekali 1 tahun dalam sekali dalam harus 1 tahun. Harus general check up ya. Bebas daripada itu kan begitu ya kan. Oke, dun sana Soro Minang TV sadonya tentu kita tetap meminta dan kepada dun sana Soro Minang TV sadonya jika seandainya memang ada satu berita kok pemret gue emang santiang tantu sedihnya. Bu Des, baca lagi. Besok pakai kacamata. Yo, besok bawa kacamata. 4 langkah cara mengatasi kecanduan narkoba. Kalau tadi kita mengetahui gejala-gejala. Gejala-gejala. Kalau tadi mengetahui ciri-ciri atau gejala-gejala orang yang kecanduan. Betul. Kalau kini kita lagi 4 langkah cara mengatasi kecanduan narkoba. Dari Bandung kota mak jauhnya. Narkoba atau narkotika dan obat-obatan berbahaya menjadi salah satu zat yang bisa memberikan efek kecanduan pada pemakainya. Cara mengatasi kecanduan narkoba jadi semakin sulit bila pemakainya sudah menggunakan zat berbahaya tersebut dalam dosis yang tinggi dan setiap hari. Mulanya sebagian besar pecandu hanya iseng saat memakai. Namun karena dampak yang diberikan bisa memberikan ketenangan serta halusinasi, penggunanya menjadi sangat sulit dihentikan. Jadi kalau makan narkoba kok kita berhalusinasi. Halusinasi itu enggak tuh? Menghayal tingkat tinggi. Dan jika mencapai kecanduan tingkat akut, tidak hanya kehidupan sosial saja yang terganggu. Nah, seperti yang kita sampaikan tadi, kesehatan pun akan semakin menurun serta bisa menyebabkan kematian. Karena itu, jika keluarga atau orang terdekat mengalami kecanduan narkoba, segera hentikan pemakaian dengan mencari pertolongan darurat. Jika masih tahap awal, kecanduan bisa atau mudah disembuhkan asalkan dibarengi niat si pemakai untuk berhenti. 4 langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama, pemeriksaan. Kemudian pemeriksaan dilakukan tidak hanya oleh dokter tapi juga terapis. Pemeriksaan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kecanduan yang dialami. Kemudian detoksifikasi. Dan kemudian stabilisasi dan terakhir pengelolaan aktivitas. Nah, ini yang perlu. Sepertinya pengelolaan aktivitas ini yang penting. Jika sudah keluar dari rehabilitasi, pecandu yang sudah sembuh akan kembali ke kehidupan normal. Atasi dengan layanan rehabilitasi BNN. Jadi jangan direhabilitasi di rumah sakit jiwa lo pecandu narkoba. Nah, tapi direhabilitasi di BNN. Betul. Kemudian rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, kegiatan kerohanian dan peningkatan kemampuan. Terus tentu yang cukup penting juga adalah lingkungan ya. Iya. Lingkungan tempat tinggal tentu cukup penting di dalam rangka pemberantasan narkoba itu sendiri. Iya.
cukup penting juga bagaimana di setiap perumahan-perumahan. Kalau di Batam kan kita biasanya sakomplek ya Bu Des ya. Iya. Nah mungkin ala mulai menjadi perhatian bagi bagi penguasa lingkungan, baik itu RW dan RT, untuk supaya memasang pagar betis jangan sampai masuk narkoba ke lingkungan kita. Iya, benar sekali. Itu satu. Yang kedua, tentu kalau caranya kita di Islam, tentu di setiap lingkungan supaya anak-anak gitu supaya jangan berpikir hal-hal yang negatif, tentu disuruh acok ke rumah saji, setiap teranga azan ke masjid, setiap ada jadwal pengajian, lakukan santapan rohani, santapan rohani dan seterusnya. Karena memang yang berpengaruh besar terhadap bagaimana pertumbuhan anak kita di rumah, tentu lingkungan itu sendiri. Iya. Betul enggak? Nah, sudah tuh jika seandainya di lingkungan kita tuh pondasinya kuat Bu Des, ya kan? Insyaallah pada saat dia mulai masuk ke lingkungannya lebih besar, dia bisa mengendalikan diri. Ya kan? Dia bisa mengendalikan diri gitu. Termasuk umpama pergaulan di sekolah, pergaulan sesama sebagai anak-anak remaja, ya kan? Nah, kalau nyol dari kecil sudah terbiasa dengan lingkungan-lingkungan yang positif, tentu insya Allah mudah-mudahan tidak akan terpengaruh dengan berbagai bentuk dahsyatnya pengaruh daripada narkotika tersebut. Ada Bu Des yang dibaca? Sudah. Kita lanjut ke berita yang tadi. Tentang curah hujan. Tentang curah hujan. Ya. Kita kembali ke curah hujan tadi. Oke. BMKG mana berita tuh? Oh nih. Oke. Hujan guyur Batam dan sekitarnya. BMKG ingatkan potensi gelombang tinggi. Oh, begitu. Lanjut. Dusana Soro Minang TV sadonya, sekali lagi kami dalam program Halo Warganet sambil menunggu beberapa keluhan, saran ataupun hal-hal yang positif yang dirasakan oleh masyarakat terhadap pelayanan instansi publik, baik itu swasta maupun pemerintah. Tentu kita selalu membaca berita-berita yang terhangat dan teranyer di 1 minggu terakhir di Kota Batam secara khusus. Nah, dari tadi kita lah cerita narkoba. Sudah tuh diselingi sengenek dengan cerita tentang curah hujan. Nah, kini dibaca balik sebuah berita tentang prediksi Badan Meteorologi dan Geofisika tentang kondisi cuaca di Kota Batam atau Kepri secara umum dalam beberapa hari terakhir. Silakan Bu Des. Batam News. Hujan dengan intensitas sedang mengguyur hampir seluruh wilayah Pulau Batam, Kepulauan Riau pada Sabtu 28 Januari 2023. BMKG mengingatkan potensi angin kencang dapat terjadi di Batam dan sekitarnya. Fenomena tersebut juga akan berdampak pada ketinggian gelombang yang akan terjadi. Forecaster on duty BMKG Batam, Rizka M. Manurung menjelaskan adanya pusat tekanan rendah yang berada di Laut Cina Selatan mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan. Adanya pertumbuhan awan hujan, kecepatan angin dan ketinggian gelombang laut di wilayah Kepulauan Riau, ujar Rizka. Lebih lanjut, Rizka mengatakan bahwa secara umum kondisi cuaca di wilayah Kepulauan Riau pada hari ini diperkirakan berawan dengan potensi hujan. Hujan ini terjadi dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai petir atau kilat yang disertai angin kencang. Untuk hujan sedang hingga lebat disertai angin kencang terjadi pada pagi hari di wilayah Natuna dan Anambas, kata dia. Sedangkan pada malam hingga dini hari terjadi di wilayah Batam, Bintan, Karimun, dan Lingga, tambahnya.
Rizka juga mengimbau kepada masyarakat sekitar agar tetap mewaspadai terjadinya potensi banjir dan gelombang air laut yang tinggi. Gelombang air laut mencapai 1,5 meter untuk wilayah Batam dan Karimun. Ya, di berita Karimun gelombangnya sangat tinggi sekali ya. 2,5 meter di perairan Lingga, 5 meter di perairan Bintan, 6 meter di perairan Anambas dan 7 meter di perairan Natuna pungkasnya. Jadi kalau tadi nampak itu tuh di di Karimun. Nah, itu gelombangnya cukup tinggi. Cukup tinggi ya. Berarti pelayaran kapal tentu agak tersendat-sendat ya. Tentu kepada para para pelayan jasa transportasi laut di dalam kondisi 1-2 minggu terakhir itu harus berhati-hati. Iya. Ya, harus berhati-hati. Apalagi bagi pengendara sepeda motor ya. Tapi gelombang tuh lah hubungannya. Hujan tadi. Cerita atau nyobalai tadi. Berarti tidak boleh keluar dari Batam. Enggak, bukan. Mungkin kayak Dumai Express, Dumai Land ya kan, yang tambang dari Sekupang ke Bengkalis atau apa, tentu berhati-hati ya kan. Tambang menambang. Menambang dari Sekupang ke Bengkalis atau Sekupang Buton harus berhati-hati dengan melihat prediksi dari BMKG tersebut. Oke, Pak host, sudah 1 jam? Alun lai, lamo lai. Oke, dun sana Soro Minang TV sadonyo dalam program Halo Warganet, kami tidak bosan-bosan menyampaikan kepada Odon sana adolo berita kepada Odon sana Soro Minang TV sadonyo yang ingin melaporkan segala sesuatu yang ada di lingkungan masing-masing gara-gara curah hujan cukup tinggi, silakan tulis yang di kolom komentar. Banjir Patang tuh jalan-jalan banjir ya. Jalan-jalan berlobang yang diakibatkan gara-gara curah hujan yang cukup tinggi, tentu akan banyak sekali muncul jalan-jalan yang berlobang sehingga membuat pengendara-pengendara kita memang harus ekstra hati-hati. Beko sangkonya ayah mengganang jalan rancak, rupa ayah mengganang tuh alah ada lubang di situ. Akhirnya berdampak kepada kecelakaan yang seharusnya kita hindarkan. Oke, dan sana Soro Minang TV sebelum cek YouTube. Oke. Oke. Dan sana Soro Minang TV sambil kami menunggu kuapolan ya gua. Oh iya, ini. Apa? Komen. Kita bacakan komentar di YouTube. Di YouTube. Ya. Nggak dibaca Yodes. Sorry lah Pak Ketua. Kadang kalau kami lagi live streaming itu kalau YouTube kadang memang agak sering ya. Agak. Tapi Ketua kita bacakan dari Ereson, Ketua IKAS yang baru saja dilantik. Terima kasih. Tunggu dulu. Ketum, jam berang ke Budes nak. Budes tuh sibuk petang baala. Dan secara pribadi mohon maaf kepada Ketua IKAS. Sebenarnya bukan tidak mau, sebenarnya malah mau sekali ya Pak Hos. Tapi memang situasi yang tidak mengizinkan. Dan juga tadi Gema Minang juga Pak Hos sampai kecewa. Dan secara pribadi mohon maaf kepada semua yang sudah saya kecewakan untuk hari Minggu dan hari Sabtu. Saya mohon maaf, tetapi itu di luar kendali saya semua kegiatan yang tidak bisa saya tinggalkan. Tapi awak calik le sukses acara IKAS. Tadi lah nelpon beliau pagi gitu. Alhamdulillah acara beliau tadi sempat nanya masalah kita mau ke wali kota ya. Betul. Tapi wali kota masih di Batam. Enggak sempat, dah balik ya. Oke. Mungkin nanti pada saat acara kan ada banyak Gema Minang buat acara, pasti wali banyak kota pemerintah daerah ya yang hadir. Oke, kita bacakan dulu komentar beliau. Terima kasih ucapannya Des untuk IKAS Sawalunto. Salam untuk Kanda Host dan Cie Ela itu. Oh, awak Laila mengucapkan tadi itu
pindawa nak doi kecil. Tapi beliau ngisi patang pos. Awak kalau ndak sukses acara awak, ide awak salahkan. No. Putus pertemanan kita. Wah, gitu. Tapi ternyata alhamdulillah ikan sukses. Alhamdulillah kan Bunda M kan ada bisa membantu ya kan. Oke, lanjut Bu Des. Siapa lah yang komentar? Ada enggak? Itu saja karena kita sambil menunggu komentar-komentar daripada Donsana Soro Minang TV, celoteh-celoteh kita. Apa lah celoteh kita dalam program Halo Warganet 29 Januari tahun 2023 di setiap Ahad kita baca pulau sekali keluar berkali-kali. Mudah kok galak ayat. Tapi emang gitu ya ini ya dibaca loh Pak Ed. Serius loh, coba. Gubernur Ansar ungkap progres jembatan Babin 2023. Batam Bintan, Batam Bintan. Nah, tengoklah. Oh, bukan. Dari Batam News. Pembangunan jembatan Batam Bintan atau Babin sebagai jembatan terpanjang di Indonesia dengan estimasi 14,74 km segera diwujudkan. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengatakan dibangunnya jembatan Batam Bintan sejalan dengan program pemerintah pusat yang akan menjadikan Kepri sebagai kawasan strategis perekonomian nasional atau KSPN. Pak Yayat tadi nak sebagai kawasan yang ditunjuk oleh pemerintah pusat menjadi kawasan strategis perekonomian nasional atau KSPN, tentu saja Kepri harus didukung dengan berbagai infrastruktur penunjang yang memadai. Jembatan Batam Bintan ini nantinya akan menjadi jembatan yang terpanjang di Indonesia. Ikonik dan useful bagi masyarakat Kepri. Jadi menjadi ikon ya. Ansar yakin jembatan Batam Bintan, Budes yang jali iklannya. Jembatan Batam Bintan itu tidak hanya mimpi bagi masyarakat Kepri, tetapi juga impian besar bagi seluruh bangsa Indonesia. Karena dengan adanya infrastruktur yang baik di daerah perbatasan, tentunya akan menambah kewibawaan bangga di hadapan negara-negara lain. Kepri ini berbatasan dengan Singapura dan Malaysia. Dengan adanya jembatan ini tentu akan menambah kewibawaan bangsa kita dan dari negara-negara tetangga tersebut. Kita semua selalu berbicara tentang bahwa negara kita adalah negara yang besar dan kaya. Maka inilah saatnya kita menunjukkan kebesaran dan kekayaan negara kita, kata Ansar Ahmad. Minggu 29 Januari. Secara manfaat, jembatan Batam Bintan ini juga tentu saja dapat memudahkan mobilitas kendaraan barang, orang, dan gang atau dari kedua wilayah. Dari kedua wilayah, di mana pada muaranya adalah menghidupkan perekonomian masyarakat yang kemudian berdampak juga kepada daerah-daerah lain di sekitarnya. Semoga saja mimpi kita bersama ini. Apalagi kita lihat pemerintah pusat sudah cukup serius dengan proyek ini, kata dia. Dijelaskan juga oleh Ansar bahwa pemerintah telah mendapatkan dana pinjaman dari ASEAN Infrastructure Investment Bank untuk menopang permodalan proyek ini senilai 300 juta US di PT sado tuh. Itu barat tuh. 300 juta US tuh. Anggap salah mulai ribu kali kalah. Ya. Ampe triliun.
Jembatan ini akan menjadi jembatan terpanjang di Indonesia, yaitu mencapai 14,74 km. Wow, Indonesia ya? Betul, dibangun dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha. Selain itu, proyek ini juga termasuk dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024. Oh, berarti sebelum 2024 lah selesai jembatan gue. Mudah-mudahan berarti kalau kita ke Bintan kita nggak perlu pakai Roro, tinggal langsung. Berarti kalau ke Tanjung Pinang nggak perlu pakai ferry, pakai itu. Betul. Langsung. Betul, kayak jembatan Suramadu itu. Oh. Ya kan, Surabaya Madura. Berarti kalau ikonnya Kota Batam itu jembatan Barelang, kalau provinsi berarti Kepri. Ikonnya jembatan Babin. Oke, luar biasa Pak Gubernur. Mudah-mudahan terlaksana dan sesuai yang direncanakan. Amin. Oke, Dusana Soro Minang TV sadonyo yang elok lah kita bacoan. Kita bacakan komentar. Yang buruk adoyo berita nih kita bacoan. Aduh. Yang tadi pertama ya. Dan hal elok jo buruk itu adalah sesuatu yang lazim dalam kehidupan. Sebelum kita tutup celote kita di Halo Warganet, kok ado nangka Budes baca-baca, silakan Budes baca-baca Budes. Komentar dari Cici Ira Mirawan. Mantap. Terima kasih Cici. Tony Cars, nah iko kawan. Mantap. Yolah di toke gini nak maunya kemarin lah. Jadi M sampai saja jadi toke lalu po M-nya antap, bukan mantap. Saja jadi toke. Toke. Oke, baik Pak Host, sudah 1 jam ke Pak Kameramen. Dah 60 menit lebih kurang. Program Halo Warganet berjumpa dengan Donsana Soro Minang TV. Sekali lagi kami sampaikan program Halo Warganet menjumpai Donsana sadonyo adalah di dalam rangka menerima seluruh masukan-masukan, hal-hal yang kurang baik dan segala macam saran terhadap segala macam bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah atau pihak swasta kepada masyarakat Kota Batam secara khusus, dan juga positif terhadap berbagai macam pelayanan publik, baik itu swasta maupun pemerintah itu sendiri. Oke, Donsana Soro Minang TV sadonyo, sebelum kita tutup bincang-bincang kita di program Halo Warganet edisi 29 Januari tahun 2023, beberapa hal kesimpulan mungkin lah bisa Budes baca-baca kesimpulan dia Budes. Tunggu, ada babang awak komentar. Kalau ndak dikirimnya dolar jadi bacon. Ndak bacon dah. Kirim bintang 500 tu baru boleh dibaca. Akcena. Tambahlah lagi. Anak gak ditambah cek Bang Sotio. Kemudian awak alun lagi komen. Oh, tambah jamnya. Maklum jaringan kurang mendukung. Maju terus hostnya, kamari sudah maju awak. Maju ke legislatif ke eksekutif. Terus SMTV jaya selalu. Amin. Sukses juga untuk Bang Sauti Ahmad Al-Kahar di negeri orang sana. Bisa indak dibacon komentar Sauti kalau seandainya belum mengirimkan bintang sebanyak 500. Awak selalu kirim bintang, hoax tuh. Orang kicu-kicu ya sen. Padahal mencari empon saya kira juga tadi. Oke, Pak Sauti sukses ya di negeri orang. Elok-elok yo, jago diri, jauh dari narkoba ya. Piti banyak dalam saku dan negatif tuh nyo. Bang Sauti jaga hati jangan lupa. Ya, jaga hati ya. Oke, Donsana Soro Minang TV sadonya tentu dalam program edisi 29 Januari tahun 2023 kami sudah menjumpai Donsana Soro Minang TV dengan berbagai macam berita yang kita bacon dari tadi yang cukup viral dalam 1 minggu terakhir. Oke, baik penonton setia Soro Minang TV di mana saja berada,
sudah 1 jam lebih kami hadir di hadapan para penonton dan saatnya kami mohon pamit undur diri. Dan kami selalu mengimbau kepada seluruh penonton setia kami, jangan lupa untuk like, subscribe, komen dan share-nya sebagai dukungan kepada program-program yang dihadirkan oleh SMTV. Dan tidak hanya kita menerima kritik dan saran yang bersifat membangun kepada pemerintah Kota Batam, tetapi kita juga menerima kritik dan saran untuk SMTV, untuk kemajuan SMTV ke depannya. Kita juga menerima kritik dan saran yang bersifat membangun. Oke, baik penonton, saya Desmanis dan Safril Bahar bersama Mr. Donald kameramen, All Crew Soro Minang TV. All Crew Soro Minang TV, kami pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian dan komentar-komentar yang tidak terbacakan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap ikuti program Suaro Minang TV, Suaro Urang Awa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jatah apa boleh nyanyi kok? Iyo.